Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah. Di pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang fadilah yang terakhir dalam judul keutamaan orang-orang yang berjalan menuju ke Masjid Allah untuk melaksanakan ketaatan. Dan yang terakhir kita bahas adalah perempuan apabila menuju ke Masjid Allah, maka dia pun mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang dijanjikan kepada laki-laki yang senantiasa berjamaah ke masjid. Walaupun pada dasarnya salatnya perempuan itu lebih utama di rumahnya, tapi tidak ada yang melarangnya. Tidak ada hadis yang menyuruh untuk melarang perempuan menuju ke masjid. Dan kita sudah bahas bahawa perempuan silahkan ke masjid selama aman daripada fitnah, kemudian bisa menjaga pakaian atau auratnya, kehormatannya, dan juga dilarang memakai minyak wangi yang berlebihan yang bisa menyebabkan jatuh ke dalam dosa. Dan terakhir, perempuan ke masjid iaitu yakin tidak terjadinya ikhtilal dan juga harus seizin suami. Nah, saya mau kembali mengulang sedikit, bapak-bapak, ibu-ibu, di antara kemuliaan masjid yaitu jangan sampai terjadi ikhtilal, bercampur baur laki-laki dan perempuan. Karena dari masa Nabi, permasalahan ini diperhatikan betul oleh Nabi. Walaupun hari ini Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu tidak bisa terhindar daripada bercampur baur karena sudah banyaknya kaum muslimin, sehingga tidak mungkin lagi diatur dengan ketat tentang masalah ini. Jadi kalau kita ke Masjid Nabawi, kita ke Masjidil Haram, perempuan lalu lalang, lalu kita pun berada di antara mereka, tabrak-tabrakan pandangan dan segala macam. Itu karena keadaan dan kondisi yang darurat. Tapi kalau masjid-masjid selain Masjidil Haram dan Masjid Nabi, itu hendaknya kita masih tetap mengikuti apa yang Nabi tinggalkan, yaitu jangan sampai terjadi ikhtilal. Ya. Kita sudah bahas Nabi ketika selesai salat, beliau sengaja mengatur agar laki-laki tidak bangkit lebih dahulu. Jadi beliau menahan laki-laki dan membiarkan perempuan keluar lebih dahulu daripada masjid. Itu masa dulu begitu. Kemudian Nabi mengatakan kepada Ibnu Umar, alangkah lebih baiknya satu pintu kita buat khusus untuk perempuan. Jadi keluar masuk perempuan dari satu pintu, dan kemudian dibuat laki-laki masuk dari pintu yang berbeda, perempuan masuk dari pintu yang berbeda. Kemudian dalil ketiga, ketika perempuan keluar dari masjid,
Dan awal-awal mereka ke masjid, mereka pulang dalam keadaan bergerombolan di tengah-tengah jalan. Jadi keluar dari masjid beramai-ramai, kebetulan memenuhi jalan. Langsung Nabi menyebutkan alaikunna bihafatit tariq. Ini mulai besok, kata Nabi, semua kalian wahai para perempuan, kalau keluar dari masjid, keluar dengan cara jalan di sisi jalan, jangan ke tengah, karena dikhawatirkan nanti ada laki-laki yang juga berjalan di tengah. Padahal laki-laki tadi disuruh tunggu di masjid, tapi tetap Nabi mengatakan disuruh jalan ke sisi masjid, ke sisi jalan. Dan kemudian apa yang dilakukan oleh para perempuan, mereka semenjak ditegur oleh Nabi, mereka pulang semuanya mepet ke tembok-tembok di samping jalan. Tidak ada lagi yang berani untuk berjalan di tengah, demi menghindari bercampur baur dengan laki-laki. Jadi dari itu semuanya, salah satu yang sangat diperhatikan di masjid oleh Nabi, jangan sampai bercampur baur. Dan mohon maaf, ini perlu perhatian dari BKM masjid, dari orang-orang sesepuh masjid, bapa-bapa, kita-kita semua para penjaga masjid. Kita sering kadang-kadang di belakang sana itu sudah bercampur baur, Pak. Artinya masuk perempuan dari belakang sana, dari pintu pagar kayu yang sebelum tempat solat, di situ masuk perempuan, kita pun di situ masuk. Kadang-kadang perempuan mau menuju ke kamar mandi di sisi sebelah kiri masjid, kita pun ada di situ. Kemudian kita pun begitu mudahnya berlalu lalang di depan perempuan-perempuan. Dan yang lebih parah lagi, ini sudah mulai pembiaran perempuan-perempuan berpakaian ketat, celana, memakai celana, masuk ke masjid begitu saja. Dan saya sudah dapatkan berkali-kali, saya sudah pernah tegur, Pak. Ini ada perempuan-perempuan pakai celana, Pak, yang seharusnya itu diharamkan, dan bahkan mendekati ke dalam masjid. Dan kenapa tidak ada rasa takut? Ya mungkin karena tidak ada teguran yang kuat. Nah, ini perlu pembenahan, nanti coba dibicarakan kembali. Kalau bisa perempuan satu jalur, Pak, masuk dari belakang, dan kalau bisa laki itu jalur yang berbeda. Jadi jangan sampai tabrak-tabrakan, sehingga akhirnya kesucian masjid itu terkotori dengan keadaan ikhtilat. Jadi buat bagaimana caranya itu dimusyawarahkan, dan jangan biarkan perempuan-perempuan suka-suka memasuki area kesucian tempat yang mulia dan suci ini dengan melecehkan agama, dengan celana-celana, memakai celana saja itu sudah bermasalah. Pakai celana saja, maksudnya berbentuk celana, apalagi ketat, melenggang kangkung masuk begitu saja ke kamar mandi kapanpun, itu betul-betul sehendaknya dijaga. Itu dijaga. Nah, makanya ke depan ni mohon sesepuh masjid coba bermusyawarah kembali, dan kita sebagai jamaah yang setia kepada masjid, kalau bisa jangan lagi begitu. Bahkan kalau saya usulkan, mulai dari pintu gerbang pertama itu sudah diatur mana yang perempuan, mana yang laki-laki. Jadi kalau laki-laki masuk dari sini, perempuan masuk dari sana, sehingga tidak terjadi pertemuan berbulak-balik, Pak. Sudah seperti pesawat ulang-alik, Pak. Jadi ada perempuan kadang-kadang yang dengan pakaian yang begitu, kita menikmatinya. Namanya laki-laki kadang-kadang lirikan pertama kan tidak berdosa, Pak. Akhirnya satu perempuan lirikan pertama, perempuan lain lirikan pertama juga, kelirikan pertama mandu. Ini hal yang perlu dibenahi. Jadi saya mohon, ini usulan, mohon tolong dibincangkan, dibicarakan, dan tolong dirubah, supaya jangan sampai orang-orang di luar sana berkata bahawa tidak apa-apa kalau ke masjid itu tidak masalah, tidak ada yang tegur kok. Jangan sampai segitu, jangan sampai hal itu terjadi. Baik, itu sudah selesai tentang apa yang kita dapatkan melalui janji Allah
terhadap orang-orang yang berjalan dari rumahnya ke masjid. Kita sudah bincangkan, bahas, dan kita dapatkan Masya Allah pahala yang luar biasa. Orang-orang yang berjalan dari rumah menuju ke masjid, dihitung pahala mulai pergi sampai pulang, sampai kembali ke rumahnya, seluruhnya pahala. Kita lanjutkan, masih berhubungan dengan masjid, karena ini babnya satu bab tentang masjid. Berikutnya kita akan bahas tentang fadilah menunggu datangnya waktu salat di masjid. Apa yang dijanjikan Allah dan Nabi bagi mereka yang kadang-kadang datang lebih dahulu, lalu kemudian menunggu di masjid untuk menunggu azan. Karena alhamdulillah saya lihat orang-orang yang tidak disibukkan dengan kewajiban kadang-kadang sempat, Pak. Jadi kita lihat kadang-kadang ada yang sudah di masjid setengah jam sebelum azan, ada yang sudah di masjid 15 menit sebelum azan, sudah di masjid, lalu kemudian berwudu, lalu salat sunnah, sudah duduk di masjid menunggu azan. Mungkin ini menjadi satu ritual kebiasaan kita. Bagi orang-orang yang taat itu menjadi kebiasaan. Tapi tahukah mereka berapa besar penghargaan Allah yang diberi kepada orang-orang yang menunggu salat? Atau hanya itu perbuatan biasa saja yang tak dihargai? Nah, disitulah kita butuh keterangan dari Nabi apa yang Allah beri. Kita sudah jalan dari rumah ke masjid, setiap langkah mendapat pahala, ditinggikan derajat. Lalu kemudian kita masih menunggu datangnya azan sekitar setengah jam kemudian. Kita duduk setelah salat qabliyah, setelah salat tahiyatul masjid, kita duduk menunggu azan. Nah, ini apa yang mereka dapatkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara bukti cinta kita kepada Allah dan taat kita dalam ibadah, memang hal yang seperti ini tidak berat dilakukan oleh orang-orang yang di dalam hatinya penuh dengan iman, berharap-harap ridha Allah. Tidak berat, karena semua ibadah itu tidak berat bagi orang yang betul-betul berharap ridha Allah. Sampai salat pun Allah menyebutkan wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Khusyuk itu betul-betul dia berharap ridha. Dia berharap salatnya menjadi penyebab Allah menjadikan hidupnya abadi di dalam surga dengan kebahagiaan. Jadi semua ibadah tidak berat bagi orang yang khusyuk, ikhlas, dan betul-betul mencintai Allah. Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap untuk bertemu Allah, maka hendaknya dia beramal saleh dan jangan mensyirikkan Allah. Kalimat berharap bertemu Allah, tidak mungkin orang-orang yang melakukan maksiat berharap bertemu Allah. Tidak mungkin orang kafir berangan-angan ingin bertemu dengan Allah, karena mereka tahu pertemuan itu akan berakibat siksa. Pertemuan itu akan mengawali kehidupan yang penuh derita. Siapa juga yang berharap bertemu Allah, yang berharap di atas semua janji-janjinya. Siapa mereka? Beramal saleh, dan amal salehnya tidak dihiasi dengan kesyirikan. Makanya Allah duluan sebut amal saleh baru syirik. Falyamal amalan salihah, yang berharap bertemu Allah beramal salehlah, lalu ditimpali wala yusyrik bi'ibadatihi, dan jangan selingi amal salehmu apapun ibadahnya dengan kesyirikan. Jadi cinta kepada Allah itu menyebabkan kita ringan untuk melakukan apapun. Tidak ada beratnya. Berjihad itu dirindukan,
bagi orang yang memang berharap bertemu Allah. Makanya ada satu hadis yang sudah sering kita ceritakan, seorang sahabat ketika perang Badar, dia kemudian sambil menunggu musuh datang, dia mengunyah satu kurma, dan di tangannya juga ada sebutir kurma. Dan di kalangan 10.000 orang sahabat itu, tiba-tiba Rasulullah lewat di hadapannya, Rasulullah lewat di sampingnya. Kemudian dia begitu mengetahui ada Rasulullah, langsung dia bertanya, "Ya Rasulullah, seandainya aku syahid, aku mati hari ini atau syahid, bagaimana nasibku ya Rasulullah? Aku di mana setelah ini kalau aku mati dalam perang Badar ini?" Apa jawaban Nabi? Simple. Anta fil jannah. Kalau engkau mati hari ini, engkau di dalam surga. Begitu saja. Tidak ada keraguan Nabi, mudah-mudahan engkau masuk surga. Tidak ada. Tidak ada kalimat mudah-mudahan. Engkau kalau mati hari ini berjuang karena Allah, engkau surga. Jadi ketegasan Nabi menunjukkan dia tak sedikit pun meragukan janji Allah. Beliau sudah lihat surga, sudah lihat neraka. Tentu walaupun itu displaynya, walaupun itu tamsilan yang diberikan Allah, ya. Jadi ketika dia mendengarkan kalimat itu, apa yang dilakukan sahabat ini? Terbuang kurma yang sedang dikunyah, lalu dia melepaskan kurma yang sedang di tangannya. Dia genggam pedangnya, dia hunus, dia berkata ke Nabi, "Ya Rasulullah, seandainya aku habiskan 2 butir kurma ini, sungguh terasa begitu lama aku masuk surga." Padahal apa payahnya Pak menghabis 2 butir kurma? Kan dengan yang tak kan? Tinggal telan saja, sambil lari pun habis tu Pak. Sambil jalan menuju ke titik perang, itu pun habis. Tapi dia berkata, kalau kau habiskan 2 butir ini lagi, sungguh terasa begitu lama aku masuk surga. Masya Allah, tidak sedikit pun ada keraguan pada dirinya, langsung terjun ke medan perang, dan ujungnya dia syahid. Hadis, saya tidak hafal dari kalimat demi kalimatnya. Dia syahid dengan iman yang luar biasa kepada Allah. Maka ada apa dengan orang-orang yang datang sebelum datang waktu salat? Ada apa dengan mereka yang setengah jam lagi azan, lalu dia sudah mohon pamit sama istrinya, "Izin ya, ni papa duluan ni ke masjid." Ini biasanya kan keluarga yang tinggal tengah kota, panggilannya papa. Kalau tinggal di samping-samping laut, itu akan mengatakan, "He, ikai kujak masjid leh ber." Itu tinggalnya sampai laut. Tapi kalau di tengah-tengah kota, "Mama, papa ke masjid dulu ya." Kata si mama, "Pak, masih setengah jam lagi Pak." "Tak apa-apa, papa tunggu di masjid." Begitu Pak, kira-kira begitu. Ini korban sinetron begitu. Jadi jemaah melakukan Allah, ada apa dengan mereka? Kenapa mereka kok menyibukkan diri nunggu di masjid? Ada apa dengan mereka? Apa yang mereka harapkan dari Allah? Maka malam ini mari kita dengarkan apa yang Allah beri kepada orang-orang yang menunggu waktu salat. Sebelum datangnya waktu salat, mereka sudah menunggunya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada beberapa hadis yang menunjukkan kelebihan orang-orang yang mengamalkan hal tersebut. Di antaranya, saya sebutkan dulu fadilahnya. Fadilah pertama, orang yang menunggu datangnya waktu salat, dia sudah ada, sebelum azan sudah ada di masjid, dia tunggu, maka mereka mendapatkan pahala selama menunggu seperti pahala melakukan salat. Masa menunggu salat, ternyata masa itu dianggap seperti sedang salat. Dan ini merujuk ke beberapa hadis yang semuanya dalam kategori hadis yang kuat, sahih dan hasan. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, "La yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisu
la yamna'uhu an yanqaliba ila ahli illa as-salat. Jadi kata Abu Hurairah, Rasulullah berkata bahawa salah seorang di antara kalian, la yazalu ahadukum, senantiasa dianggap fi salatin, dia dianggap sedang salat. Salah seorang di antara kalian senantiasa dianggap seperti sedang salat. Kapan? Madamatis salah tahbisuh, selama salat yang dia tunggu itu yang membuat dia tertahan. Ya. Artinya la yamna'uhu ay yanqaliba ila ahli illa salat. Tidak ada yang bisa mencegahnya untuk kembali ke keluarganya kecuali karena salat itu. Artinya begini, kita ini betul-betul tertahan di masjid hanya karena menunggu waktu salat berikutnya, dan sebenarnya tidak ada satu urusan yang membuat kita tertahan untuk balik ke ahli, ke keluarga, kecuali hanya karena menunggu salat. Jadi kalau ditelepon sama isteri yang tadi Pak, yang mama itu, misal dia mengatakan papa belum pulang, apa kata si papa, ini tanggung nih, sebentar lagi udah isya lagi, udahlah nanti aja sekaligus, katanya begitu Pak. Kata si mama, ya sudah, tidak usah pulang lagi lah. Rupanya mamanya bermasalah Pak. Jadi kalimat ini menunjukkan apa? Kita ini tidak pulang, yang menahan kita ternyata cuma salat. Kalau kita tidak pulang dari masjid karena urusan dunia, maka itu tidak dianggap menunggu salat. Tapi kalau kita tidak pulang, ini contoh kita Pak, tidak pulang kita ni, habis maghrib makanan sudah siap dihidangkan, dan kita pun sebenarnya kebiasaan makan pun itu masalah habis maghrib pesan. Tapi ternyata karena kita merasa bahawa sebentar lagi sudah isya, kalau pulang takut tidak bisa kembali, maka tidak ada yang bisa menahan kita untuk menunggu waktu salat kecuali karena salat tersebut. Nah, begitu maksud Nabi. Tidak ada yang bisa menghalanginya untuk kembali ke keluarganya cuma karena satu perkara, illa salat, kecuali karena salat yang dia tunggu. Kalau sudah begitu keadaannya, apa yang dia dapatkan? Masa penungguan dia dari maghrib sampai ke isya itu dianggap dan ditulis oleh Allah pahalanya pahala dia salat, walaupun hanya duduk saja, walaupun hanya duduk saja. Jadi misalnya ada yang kalau tidak ada pengajian ni, contoh ni, kalau tidak ada pengajian, kalau ada pengajian kan bertambah-tambah pahalanya, pahala menunggu, pahala bermajlis ilmu, apalagi bermajlis ilmu di dalam masjid dikelilingi oleh para malaikat. Ni malaikat mengelilingi kita. Seandainya pun tidak ada pengajian, misal ada pengumuman dari panitia bahawa mohon maaf Bapak Ibu, Ustaz berhalangan hadir, jadi pengajian untuk malam ini kita liburkan misal. Akhirnya karena tidak ada pengajian, lihat jam 35 menit kemudian akan isya, kita tidak mau pulang, akhirnya kita duduk ada yang baca Quran, ada yang duduk berzikir, ada yang duduk ditaha-taha, duduk saja begitu di dinding ditaha begitu. Karena ada yang tipe-tipe begitu Pak, duduk daha. Dalam pengajian pun daha juga, daha begitu kan. Tapi dia duduk, ditanya sama orang, "Hana nuwo? Tak pulang?" Dia lihat jam, alah bacut tu isya. Masa menunggu itu Pak, apa kata Nabi? Penungguan dia ke salat berikutnya dihitung pahala seperti pahala sedang melakukan salat. Begitulah Allah membagi-bagi kebahagiaan untuk hambanya berupa pahala, dan ini dikuatkan dalam hadis yang lain dari Uqbah bin Amir. Ada hadis dari Uqbah bin Amir yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
Iza tatahhara ar-rajul summa ata al-masjid yar'a as-salah, kalau seseorang sudah bersuci, berwuduk dari rumahnya, lalu dia segera menuju ke masjid, atal masjid yar'a as-salah, dan dia menuju ke masjid untuk menjaga waktu salat. Belum datang waktu tapi dia sudah ke masjid untuk menjaga waktu salat. Kataba lahu katibahu atau katibuhu bikulli khutwatin yakhtuha ila al-masjid 10 hasanat. Yang pertama yang dia dapatkan adalah ditulis oleh malaikat setiap langkah yang dia lakukan menuju ke masjid itu dihitung 10 kebaikan, satu langkah. Itu kita sudah bahas fadilah ketika berjalan ke masjid. Wal qa'id 'ala as-salah qal qani. Nah, di situ Nabi menyebutkan ketika dia sampai di masjid dia duduk. Kata Rasulullah, al-qa'id dia duduk menunggu salat, maka qalqani dihitung seperti berdiri melakukan salat. Dia ke masjid ni, habis salat tahiyat duduk setengah jam kemudian baru azan, duduk saja Pak. Al-qa'id yang duduk menunggu salat, qalqani dia dihitung pahalanya seperti berdiri melakukan salat. Wa yuktabu minal musallin min hainin yakhruju min baiti hatta yarji' ila baiti, dan kemudian dicatatlah pahala untuk orang-orang yang mulai orang yang datang tersebut, mulai dari dia keluar dari rumahnya sampai kembali ke rumahnya, seluruhnya pahala, seluruhnya pahala. Ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang tadi yang pertama hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini ditulis, ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya, oleh Ahmad dan Abu Ya'la juga dengan derajat yang sahih. Ya. Jadi ini Nabi dengan tegas mengatakan berwuduk dulu di rumah itu lebih bagus daripada berwuduk di masjid. Bagus berwuduk di rumah. Berwuduk di rumah, datang ke masjid, tahiyatul masjid. Ya kalau tidak tahiyat pun tidak mengapa, cuma hukumnya makruh. Masuk masjid tahiyat, habis tahiyat kemudian bersandar saja di tembok-tembok masjid. Kita cuma nunggu saja Pak, atau kita mungkin membuka WA, baca lagi WA dan siapa sambil-sambil nunggu. Selama bukan yang maksiat yang kita lakukan, maka tetap dihitung seperti menunggu salat yang berpahala seperti pahala mendirikan salat. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, intadarna an-nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailah, pada suatu malam kami menunggu Nabi untuk salat Isya, hatta kana syatran lail, sampai datang di pertengahan malam. Jadi kan ada kejadian yang mungkin sering Bapak dengar dalam hadis itu, ada pernah kejadian sahabat datang dari waktu Isya ke masjid. Rupanya malam tu Nabi tidak keluar dari kamarnya, dari rumahnya, tidak keluar, dan sahabat tidak ada yang pulang. Mereka betul-betul taat, nunggu di masjid, nunggu di masjid untuk salat jamaah Isya. Karena Nabi belum keluar, akhirnya mereka nunggu dari Isya. Keluar Nabi syatral lail, di tengah malam, mungkin sekitar jam 1 gitu Pak. Di tengah malam baru keluar Nabi dari rumahnya. Fasalla lana, lalu beliau salat bersama kami, artinya berjamaah Isya juga, tapi di tengah malam. Dan sahabat hebatnya, tidak ada yang pulang membatalkan keinginannya untuk menunggu Nabi, tidak ada. Kita kalau kira-kira sekarang Pak, imam tidak hadir setengah jam, apa yang kita lakukan Pak kira-kira? Ini misal kita datang Isya Pak, imam tidak hadir, orang tidak ada yang bisa jadi imam Pak, tidak ada yang jadi imam. Akhirnya kita mengatakan, mana imam? Tak tahu, imam tak sakit, entah sudah murtad, tak tahu. Contoh Pak kan, kira-kira apa yang kita lakukan Pak? Aku apreh li kau semayang lain, itu dah awak dia. Sahabat hendak Pak, sampai tengah malam mereka menunggu. Lalu kemudian setelah selesai solat, summa khatabana, Rasulullah kemudian memberitahu kami. Di sini bahasanya khutbah, artinya memberi tausiah kepada kami.
Di tengah malam itu apa kata Rasulullah? Innan nas qad sallu wa raqadu. Ya. Ada orang-orang di luar sana, kata Nabi, mereka sudah duluan salat Isya dan mereka sekarang sudah tidur di jam tengah malam itu. Nabi mengatakan ada yang di luar sana itu sudah salat duluan, tak ke masjid, kemudian mereka sudah tidur. Ya. Wa innakum lan tazalu fi salatin muzintadirtum as-salah. Tapi kalian, ini yang nunggu-nunggu tadi tu, sahabat-sahabat tu, tapi kalian masih menungguku untuk melakukan salat jamaah. Ya. Jadi betul-betul Nabi maksudnya juga memuji mereka. Kalian ini orang lain sudah tidur, kalian masih menunggu salat untuk bisa salat berjamaah bersama aku. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, pahala lan tazalu tadi, pahalanya kalian dapatkan lan tazalu fi salatin, selama masa penungguan kalian semua kalian dianggap seperti melakukan salat. Jadi walaupun kalian tadi tertidur di masjid, terduduk sampai nunggu lama, selama masa penungguan kalian semuanya dihitung pahala salat. Lalu Anas berkata di ujung hadis, innal qauma la yazaluna bi khairin man tadaru al khair. Anas ingin mengatakan, dari situ ku pahami bahawa semua orang yang akan melakukan kebaikan, maka menunggu untuk berbuat baik itu pun dianggap melakukan kebaikan itu. Jadi ini tak berlaku hanya untuk solat. Anas ingin mengatakan begitu. Kita nunggu mobil untuk menyerahkan bantuan kepada fakir miskin, apakah pahala bergulir dimulai dari serah terima? Ternyata tidak, dimulai dari masa proses menunggu dari awal. Kita berniat baik untuk berkunjung, menyambung silaturahim ke rumah saudara kita atau mengunjungi orang sakit, apakah kita dihitung pahala ketika hanya bertemu? Ternyata tidak. Mulai dari persiapan dari rumah, ya, ditanya sama anak-anak mau ke mana, bapak, mak mau ke mana, kita mau kunjung ke rumah pamanmu, ya. Lalu kita belikan hadiah, apakah dihitung mulai sampai di sana? Ternyata tidak. Mulai dari menunggu sampai ke sana, sampai pulang, semuanya diberikan pahala sempurna seperti apa yang kita niatkan di awal. Ya. Makanya orang-orang yang menunggu solat ini Pak, dahsyat pahalanya. Kalau ada yang mengatakan masa segitu, mana mungkin Allah bagi-bagi pahala sampai segitunya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita di dunia saja, kalau kita kerja di perusahaan-perusahaan besar, Pak, itu dihargai bukan hanya ketika diberi tugas lalu mulai dibayar ketika sampai di sana. Anda, Pak, itu kan ada SPPD, ya. Kita ditugaskan untuk melakukan suatu perkara demi kemaslahatan perusahaan. Mulai dibiayai dari kapan, Pak? Mulai dari keluar dari rumah, berapa ongkos becak berapa, nah itu, kemudian sampai ke Medan naik apa, naik HIA sampai L300, nah misalnya, kemudian sampai di Medan tiketnya berapa sampai ke sana. Padahal tugasnya di sana cuma sebentar, Pak, mungkin ketemu sebentar untuk datangan, tapi dihargai oleh perusahaan mulai dari masa berangkat sampai pulang habis dibayar mendung, habis dibayar, Masya Allah. Nginap, itu nginap lagi di hotel, padahal belum melakukan apa-apa, mungkin nginap 2 malam baru bisa bertemu dengan pejabat untuk tanda tangan. Dihitung sampai harga tidur, ya, kacang dalam kulkas di hotel, Pak, dihitung. Karena kalau kacang dalam hotel kan 50.000, Pak, di luar 5.000 kan, cuma ganti merek sedikit saja. Dihitung, semua habis milik dihitung. Manusia saja yang bukan maha kaya bisa membuat settingan seperti itu, apalagi bagi Allah. Kecil sekali bagi Allah untuk memberikan pahala-pahala seperti itu. Jadi jangan heran
Kok bisa begitu? Kok bisa begini? Kita hari ini kan Pak terus berjuang, terus berjuang mempersiapkan bekal untuk kematian. Memang bagi sebagian orang sudah tak mikir lagi, alah apa yang diberi sama Allah berilah, yang penting saya tetap solat, yang penting mudah-mudahan saya mati dalam keadaan begini. Bagi sebagian orang sudah tak mikir, engkau mau beri apa, beri ya Allah. Tapi Nabi memberitahu bahawa perjuangan kita tidak ada yang sia-sia di dunia. Sekecil apapun kita lakukan demi menunggu untuk melaksanakan sebuah kebaikan, dihargai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Makanya jemaah melakukan Allah, di dalam literatur sejarah kalau kita baca beberapa riwayat hadis, itu Nabi dan para sahabat kebiasaan mereka memang menunggu. Jadi sebelum salat itu sudah ada, Nabi sudah ada, sahabat sudah ada, itu duduk menunggu azan. Baru nanti Nabi memanggil Bilal, ya Bilal qum fa'azzin, Bilal bangun, berdirilah azan. Itu Nabi sudah ada. Buktinya ada beberapa hadis yang menyebutkan itu. Salah satu contoh saja Pak, ketika Nabi sedang duduk bersama sahabat di masjid menunggu waktu datangnya salat, lalu Nabi tiba-tiba mengatakan, tunggu sebentar lagi akan masuk ke masjid ini salah satu penduduk surga. Dan dengan mukjizat Nabi, ternyata betul orang yang datang setelah itu seorang laki-laki, tampilannya biasa, membawa sandal biasa, lalu kemudian dia masuk salat sunnah dan seperti biasa. Dan sahabat tidak berani bertanya apapun ke orang tersebut. Besoknya, ini hadis panjang, besoknya Nabi dengan sahabat nunggu lagi, nunggu salat, bukan nunggu orang itu. Lalu tiba-tiba Nabi mengatakan, dengan mukjizatnya dia mengatakan, tunggu sebentar lagi akan masuk seorang penduduk surga. Datang lagi, ternyata persis orang yang sama. Hari ketiga begitu lagi, nunggu salat lagi Nabi bersama sahabat. Itu menunjukkan kebiasaan mereka menunggu salat. Lalu Nabi mengatakan lagi, sebentar lagi akan masuk penduduk surga. Dia lagi. Padahal kan tadi banyak orang bolak balik menuju ke masjid, tapi Nabi tak bilang apa. Pas dia mau datang, Nabi belum lihat orangnya, Nabi sudah dibisikkan mereka akan datang sebentar lagi penduduk surga. Disitulah sahabat ada yang kemudian penasaran mengikuti dia. Kalau saya tak salah Ibnu Umar di dalam hadis tersebut, ya, nanti coba kita cek kembali hadisnya. Kalau tak salah Ibnu Umar penasaran, kenapa dia kok bisa jadi penduduk surga? Dijamin Nabi 3 hari terus-terusan penduduk surga, diikuti. Lalu kemudian sahabat ini mampir ke rumah orang tersebut dan mengatakan, izinkan aku tidur di rumahmu, aku sedang ribut dengan ayahku, aku sedang ada konflik dengan ayahku dan aku tak berani pulang, izinkan aku tidur di rumahmu. Padahal tujuannya sebenarnya untuk menyelidiki apa amal yang dilakukan kok bisa dijamin jadi penduduk surga. Lalu kemudian ditunggulah malam pertama, ditunggu, tak ada salat tahajudnya Pak. Ni orang yang dijamin penduduk surga ni sepanjang malam tak ada tahajudnya. Lalu besoknya yang sahabat ini puasa, orang itu tak puasa sunnah. Orang ini yang sahabat yang datang ini salat duha, dia tak salat duha. Ditunggu malam besok kembali hal yang sama. Kemudian di ujungnya baru ditanya, ada apa sehingga engkau dijamin? Barulah dia jawab, aku memang tak bisa beribadah seperti kalian beribadah, ya, tapi Nabi tahu aku tak punya rasa hasad dan dengki kepada orang lain sedikit pun. Ternyata itu yang bisa menjamin masuk surga. Yang mau kita bilang, begitulah Nabi dan sahabat senantiasa menunggu waktu salat. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.